Saudara sekalian yang saya muliakan, perempuan kalian berharga. Ya, kamu begitu berharga. Bener nggak itu kata-kata itu? Bener sih, tapi ada syaratnya. Kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Ini taqaitun, jika kalian bertakwa. Itu ada syaratnya jadinya. Tidak semua perempuan berharga. Tidak semua perempuan mulia. Tidak semua perempuan bernilai. Segala sesuatu menjadi bernilai kalau ada mutunya. Kalau nggak bermutu, sampah. Sampah tidak bernilai. Maka bagaimana menjadi seorang perempuan yang bukan sampah, menjadi perempuan yang memiliki nilai, menjadi perempuan yang berharga. Ini akan kita bahas di kajian kita pada hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini semuanya menjadi perempuan-perempuan berharga, menjadi perempuan-perempuan bernilai tinggi, menjadi perempuan-perempuan berkelas. Kelasnya kelas apa? Kelas surga insyaallah. Menjadi perempuan-perempuan yang layak untuk hidup mulia di dunia dan layak untuk masuk ke surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, syaratnya apa aja sih pengen jadi perempuan mulia? Yuk nih, yang nomor 1, iman. Kamu tanpa iman tak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuh tanpa iman nggak ada artinya apa-apa. Ini saya kasih tahu. Perempuan itu tanpa iman tak punya nilai apa-apa. Jika bahkan ia cantik, jika bahkan ia kaya, jika bahkan ia anaknya siapa gitu, kalau tidak beriman tak ada artinya apa-apa. Ada tuh perempuan cantik namanya Ummu Jamil. Itu artinya ibu, ratu. Ya. Ummul Qura itu artinya ratunya kota, ibu kota, kota paling tua gitu ya. Ummul Qura itu julukan untuk Kairo, Mesir itu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi Ummu Jamil, Ratu Jamil kecantikan dari cakepnya. Seorang perempuan bernama Ummu Jamil. Hidungnya kayak alif, kecil, mancung, tegak gitu. Nggak kayak saya. Saya ngaca-ngaca hidung saya nih kayaknya nggak kayak alif, kayak tak. Rebahan ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini perempuan satu ini cakep semuanya, alisnya cakep, matanya cakep gitu, jelas gitu kayaknya, gitu ya. Nah kalau kayak kita ini kan muka minimalis nih, kayak kurang-kurang jelas gitu. Sehingga sekalian nih Ummu Jamil nih cakep semuanya, kulitnya cakep, badannya cakep, semuanya udah cakep dah. Dia punya suami itu gantengnya luar biasa teman-teman. Sampai dari gantengnya orang lupa namanya, selalu panggil dia dengan pemilik wajah yang menyala. Pemilik wajah yang menyala. Dalam bahasa Arab pemilik itu abu. Menyala itu adalah Lahab. Jadi suaminya namanya Abu.
paman Nabi. Jadi kamu kalau selama ini ngebayangin Abu Lahab jelek, atau kamu salah. Abu Lahab tuh ganteng banget teman-teman. Abu Lahabnya ganteng, cakep. Istrinya Ummu Jamil, ratu kecantikan di kota Mekah. Bayang dong. Masya Allah. Sayangnya mereka tidak beriman. Si perempuan ini nih sayangnya tidak beriman. Akhirnya kemudian kerjaannya tiap hari mikirin gimana caranya Muhammad celaka. Karena nggak beriman, akhirnya dia menganggap orang-orang yang beriman sebagai musuhnya, menganggap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Apalagi ketika dia tahu suaminya habis dikata-katain sama Nabi Muhammad, tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab. Itu teman-teman sekalian, dia marah dengan turunnya ayat tersebut. Dia cari Nabi Muhammad, dia dengar Nabi Muhammad lagi ada di dekat Bukit Sofa di area masjid sekarang ini ya, Masjidil Haram. Dia pun datang ke sana dengan muka tegang, emosi yang tak tertahankan, keringetan, sampai keringetannya di bawah hidung. Udah lihat gak orang kalau lagi marah keringetan bawah hidung? Ya, dia bawa batu teman-teman sekalian yang cukup besar, dibawa tuh batu dengan kedua tangannya. Dia samperin, dia lihat di masjid ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abu Bakar. Itu padahal kenyataannya Sayyidina Abu Bakar nggak sendirian, dia sedang bersama Nabi Muhammad. Tapi perempuan yang bernama Ummu Jamil, si ratu kecantikan cakep luar biasa ini teman-teman, dia cuman punya cakepnya hati, nggak punya iman, sehingga akhirnya dia nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Dan Nabi padahal lagi berduaan nih sama Sayyidina Abu Bakar, lagi cerita-cerita siapa aja Abu Bakar sekarang yang masuk Islam, siapa aja nih, gimana nih dakwah kita nih. Udah lagi bahas-bahas kayak begitu, datang si Ummu Jamil dengan bawa batu itu. Dia bilang, ya Abu Bakar, Abu Bakar, mana tuh teman kamu tuh yang namanya Muhammad? Mana tuh si ponakan nggak tahu diri itu? Kan ponakannya tuh. Inni sami'at annahu qad hajana. Saya dengar dia habis ngata-ngatain kita. Kalau aja saya ketemu sama dia, saya akan pukulkan batu ini ke kepalanya. Itu Sayyidina Abu Bakarnya tinggal bengong aja gitu. Lah Nabi Muhammad di depannya, tapi nggak kelihatan gimana sih nih gitu. Sayyidina Abu Bakar senyum aja, bilangin tuh sama temen kamu tuh Muhammad, kalau aku ketemu sama dia, saya pukul dia dengan batu ini. Dia bawa lagi tuh batunya, dan Nabi Muhammadnya ada di situ. Sampai perempuan ini lewat jalan, Sayyidina Abu Bakar nanya, amma tarak ya Rasulullah, mar'at ya Rasulullah. Dia nggak melihatmu wahai Rasul. Padahal kau di depan matanya gitu, dia nggak lihat Rasul. Nabi bilang, bagaimana dapat melihat aku, al-ainul umya, mata yang buta dari kebenaran. Saya serem sih ini. Bagaimana dapat melihat aku, mata yang buta dari kebenaran. Kamu kalau imannya nggak kuat, nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Iman yang kuat bisa lihat baginda Nabi besar Muhammad. Lihat di mana Ustazah? Tar di akhirat. Makanya kita mesti minta sama Allah, ya mughallibal qulub,
Tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Minta iman sama Allah yang kuat biar bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi syarat utama kamu menjadi berharga yang nomor satu adalah iman. Kalau nggak beriman nggak ada nilaimu teman-teman. Kalau kamu nggak percaya sama Allah, kalau kamu nggak percaya sama Rasulullah, kamu nggak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjadikan kamu pun tidak bernilai di hadapan hamba-hambanya. Iman ini bikin kita jadi punya nilai. Alhamdulillah si ustazah, saya beriman kepada Allah. Teman-teman, iman itu ada prakteknya. Saya tahu kamu kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu bakalan bilang Tuhan saya Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, kamu bakal bilang nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tapi fahamkah kamu bahwa beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini bahwa pemberi rizki hanyalah Allah. Beriman kepada Allah artinya faham bahwa suamimu itu bukan memberi rizki, dia sama denganmu, hanya tukang makan rejeki. Sama, kamu sama suami kamu tuh sama-sama tukang makan rejeki teman-teman. Bukan yang satu ngasih rejeki, yang satu diberi rejeki gitu, enggak. Huwar Razzaq, dialah Allah satu, sang pemberi rizki. Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu nih misalnya gitu ya, sebagai seorang istri, taatmu kepada suami, sayangmu kepada suami bergantung dari seberapa transferan yang dia kirim kepadamu. Silahkan pertanyakan keimananmu. Saudara sekalian, yang ngasih kita rezeki hanya satu, namanya Allah. Namanya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, saya ingat ada cerita salah satu perempuan solehah kepada saya. Orang sini, orang Indonesia. Saya sekarang jadi ingat nih sama cerita ini. Cerita yang sangat-sangat menarik. Dia bilang, saya ustazah, berapa tahun silam lagi masih belum musim, belum ada telepon genggam, kayak 20-an, 25, 30-an tahun lalu gitu. Ya sekarang usia beliau sekitar 60-an ya. Ya zaman beliau muda lagi, 30-an tahun. Dia itu ceritanya nikah sama, dia orang Indonesia ya. Dia nikah sama orang Saudi Arabia, sama orang Mekah. Satu waktu dia pulang ke Indonesia. Habis pulang ke Indonesia, karena memang suaminya di sana, dia kemudian berangkat lagi ke sana. Nyampe di sana, dia masuk ke apartemennya, gitu kan? Tahu-tahu dia dapat surat dari suaminya. Suaminya menyatakan kepada dia bahwa suaminya menceraikan dia. Jadi sekarang dia nih harus menjalani iddah sebatang kara sendirian di negeri orang, di apartemen. Memang mereka kan tinggalnya kan di apartemen semua tuh di sana ya, rumahnya kan rumah tingkat ke atas. Jadi dia pun tinggal sendirian di apartemennya.
Itu teman-teman saya sekalian, mungkin nih si mantan suaminya mengira bahwa dia pulang kali gitu. Dan keluarganya nyangkain kan dia udah sama suaminya di Mekah. Jadi ini sama-sama nggak ada yang cari tahu keadaan dia juga gitu. Dia bilang, dan ustazah, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, dan saya sekarang mesti jalanin iddah untuk tidak keluar rumah. Saya tahu saya sekarang adalah seorang janda, diceraikan oleh suami saya, dan saya sekarang sendirian di negeri orang. Dia bilang, saya sempat galau, nangis-nangis, tapi habis itu saya mikir, ya Allah, orang bisa meninggalkan saya, tapi saya tahu Engkau tak akan pernah meninggalkan saya. Orang tua saya nggak tahu saya sekarang ada di mana. Mereka keluarga saya di Indonesia nyangkain saya bersama suami saya. Suami saya mantan ya, dia nyangkain saya pulang kembali ke negeri saya. Dia bilang, sekarang ini saya sendirian, akan tetapi saya tahu ya Allah, Engkau tahu keberadaan saya. Ibu-ibu sekalian, dia sehari, 2 hari, makanan yang dia punya habis. Dia udah sempat beli gitu ya, dengan sisa uang yang dia punya, terus habis itu habis. Hari besoknya itu dia bener-bener nggak punya makanan, nggak punya apa-apa, dan dia tahu orang iddah harus ada di dalam rumah. Jadi dia pun sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia munajat sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Sempet tuh dia bilang, hati saya tuh kayak ngajakin aja, keluar aja, pergiin rumah mantan suami kamu, seenggaknya kamu minta untuk nantinya gimana gitu kan ya, nafkahnya ini apa segala macem lah gitu, segala macem nih dia punya pikiran. Tapi terus dia pikir gini, manusia bisa buat apa? Urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu saya ada di mana, tapi Allah tahu saya ada di mana. Ibu-ibu sekalian, imannya dia bilang, kenapa saya harus khawatir urusan rezeki, urusan makanan saya? Saya di dalam rahim ibu saya aja Allah datengin kok rezeki saya. Betul gak? Bu, Dek, Kak, kamu dalam perut ibu kamu pernah kelaparan gak? Nggak pernah. Kamu dalam perut ibu kamu pernah stres gak? Nggak pernah. Kamu dalam perut ibu kamu pernah marah-marah nggak? Urusan duit, urusan rezeki, nggak pernah. Allah sampaikan rezeki kepadamu sedangkan kamu berada dalam rahim ibumu. Sekarang kamu udah ada di atas muka bumi, kamu pikir rezekimu pindah gitu sumbernya, nggak lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Nggak pernah, Dek, nggak pernah, Bu. Rezekimu dari Allah, dari Allah. Bahkan beras yang ada di dapurmu belum tentu jadi rezekimu. Apa yang akan kamu makan nanti malam kamu nggak tahu. Apa yang akan kamu makan nanti siang kamu nggak tahu. Allah tahu. Maka kata para ulama, jika bahkan kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Gak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah nyasar. Yang jadi rezekimu pasti akan sampai kepadamu. Hilangkanlah segala keraguan-raguanmu itu. Enggak usah. Tapi ustazah, bukannya selama ini nafkah itu wajib bagi suami? Suamimu bisa jadi adalah jalan rezekimu, tapi bisa jadi juga enggak. Teman-teman sekalian, kamu di majelis kadang dapat
rezekinya dari majelis. Ada dikasih kue, ya kan ya? Kadang-kadang juga kamu nggak ada rezeki juga dari majelis. Karena memang nggak pernah tahu, nggak kebagian barangkali itu kan ceritanya. Sehingga sekalian saya muliakan. Dan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang di majelis pas ada dibagiin makanan tuh, kamu liatin tuh, ih kroket, kamu seneng banget tuh ceritanya. Pastel, donat. Akhirnya kamu ambil, kamu masukin ke tas. Kamu pikir itu rezeki kamu, tahu-tahu lupa. Ingat-ingat baru 3 hari kemudian, pas mau pergi ke pengajian, buka tas kok bau gitu. Masya Allah. Pernah begitu? Oh berarti ini nih yang tukang ambil makanan. Masya Allah, Masya Allah. Itu tuh Bu tuh. Kalau bukan rezekimu nggak bakalan bisa sampai ke dalam perutmu, nggak bisa. Mau udah ada di tanganmu, mau udah ada di tas kamu, kalau udah bukan rezeki kamu nggak akan pernah bisa sampai padamu. Ini yang difahami nih sama teman saya yang cerita ini. Dia bilang, saya pun mulai, saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya zikir, saya sholawatan, saya sibuk-sibuk sendiri aja, saya bersih-bersihin apartemen saya mandi, udah saya kerjain aja apa yang mesti saya kerjain. Dia bilang sampai waktu makan siang saya nggak punya makanan apa-apa. Mulai ini kalau orang hatinya nggak kuat-kuat imannya nih, udah kabur ini ya, udah bakalan nyari apa atau bahkan ngemis. Hati-hati teman-teman. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, tiap kali kamu minta sama orang, tiap kali kamu ngemis atau minta sama orang, ya'tilak nuktah sauda yaumal qiyamah, 1 titik hitam di wajahmu di akhirat nanti. Tiap kali minta, tiap kali 1 titik hitam. Gimana kalau orangnya tukang mintaan? Gimana kalau emang selamitan? Gimana kalau kerjaannya suka nadahin tangan di bawah? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Teman-teman saya sekalian, akhirnya dia pun tungguin aja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bener dong. Nggak lama kemudian ada yang ketuk pintu. Dia ngintip dari, ada tuh kebiasaannya kalau di apartemen atau hotel suka ada lobang, bisa ya, itu dari dalam bisa ngelihat yang di luar nggak bisa ngelihat yang di dalam. Jadi dia bisa ngelihat dari lobang tersebut, ternyata seorang laki-laki. Dia nggak mau dong bukain. Saya perempuan, saya sedang iddah, saya nggak mau bukain pintu untuk laki-laki yang bukan mahram saya. Akhirnya terus dia diem aja, nggak mau bukain pintu. Terus gedor lagi dari luar, dia nggak mau bukain pintu. Dari yang asalnya ketuk gitu ya, dia nggak bukain pintu. Akhirnya orang tersebut ngedor gitu, yang di luar itu. Dia tetap nggak mau bukain pintu. Saya nggak mau ngerjain sesuatu yang nggak dihalalkan sama Allah. Saya mau menjaga diri, saya nggak mau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram saya. Itu padahal udah lapar teman-teman. Dia bilang yang ngasih rezeki saya Allah, saya nggak mau urusan-urusan sama manusia, saya mau Allah aja. Jadi sekalian saya muliakan. Habis itu dia masuk lagi ke dalam, dia sholawatan apa segala macam gitu. Tahu-taunya orang tadi tuh gedor lagi, dia nggak bukain pintu, akhirnya ada surat masuk ke bawah pintu itu ya, ada surat masuk. Dia pun buka surat tersebut, isi suratnya kayak begini nih. Maafkan saya, tapi saya ini adalah seseorang yang tinggal di atas apartemen kamu. Dia bilang saya beberapa waktu yang lalu bernazar, kalau urusan saya yang ini tuh bagus, berhasil gitu ya, dia ada satu project atau apa gitu, dia bilang kalau urusan saya ini berhasil,
saya akan ngasih orang di bawah apartemen saya senilai sekian juta gitu. Cara Allah ngasih rezeki sama hambanya itu emang luar biasa teman-teman, luar biasa. Maka yang harus kamu angkat itu emang keraguannya masalahnya. Dia bilang, dan tadi malam kemarin dia bilang, ini usaha saya ini mendapatkan hasilnya. Jadi hari ini saya melaksanakan nadar saya tersebut. Bukalah pintunya. Saya tahu mungkin kamu adalah seorang perempuan yang tidak mau berjumpa dengan laki-laki. Dia bilang, saya taruh semuanya di depan pintu rumahmu. Terima kasih, dan saya sudah melaksanakan nadar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka teman-teman pintunya, itu semua bekal makanan dari beras, daging, semuanya ada di depan pintu rumahnya, termasuk uang dalam nilai jutaan rupiah gitu ya, tapi itu pakai uang real itu kan, gitu, di dalam amplop di depan pintu kamarnya. Jadi andai kamu tidak tahu alamat kamu sekalipun, tenang aja, Allah tahu alamatmu. Kamu nggak tahu alamat rezekimu, Allah tahu alamatmu, dan rezekimu tahu alamatmu. Guru saya Bapak Nur mengatakan, tidak ada satu butir nasi kecuali ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak ada satu biji kurma kecuali ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pernah bertukar, nggak akan pernah tertukar, nggak akan ada yang pernah salah alamat. Teman-teman saya sekalian, jangan ragu-ragu urusan rezeki, jangan ragu-ragu urusan rezeki. Nilaimu ada pada keimananmu kepada Allah. Yakinlah saja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pemberi. Nilai kamu yang nomor satu, kamu akan berharga apabila kamu nomor satu beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita. Allah kuatkan keimanan kita insyaallah. Semoga Allah kuatkan iman kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu, iman.